Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 1 minggu kemudian, Nahen menanyakan kenapa dia butuh seminggu hanya untuk membagi rampasan. Tapi Sitri berkata, kerjakan sendiri kalau dia memang mau lebih cepat. Sitri mengatakan dirinya sudah membagi wilayah seperti instruksinya, jadi tinggal membagi kekayaan. Dan Nahen berkata, kerja bagus karena tidak ada kecurangan sama sekali. Nahen menanyakan apakah dirinya boleh memilih hartanya karena dia sudah mendapatkan kastil dan kepala Andromalius, dan Sitri mengatakan tidak masalah, asalkan tetap dibagi rata. Nahen juga mengingatkan agar Sitri tetap berkunjung kemari, setidaknya seminggu sekali untuk latihan, karena jika dia mengendorkan latihannya, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Sitri mengatakan dirinya ini super sibuk, tapi dia tidak perlu khawatir karena dirinya pasti akan datang. Dan Nahen berkata kalau begitu dia boleh pergi. Nahen berpikir penyelesaian pasca perang adalah prioritas. Jadi malam ini dirinya harus menyelesaikan panduannya sebelum masalah lainnya makin menumpuk. Keesokan paginya, Cecily meminta maaf pada Tuan Nahen karena pembelajaran yang mulia hari ini harus diliburkan. Tapi Nahen meminta alasan kenapa Siri meminta libur. Cecily mengatakan kalau Yang Mulia sedang demam, dan Nahen terlihat sangat kepanikan, sambil menanyakan kenapa dia baru memberitahunya sekarang. Nahen berpikir kalau Siri kemarin masih sehat, jadi apakah jadwalnya terlalu padat sampai dia kelelahan? Atau karena dia masih terkejut dengan perang sebelumnya? Cecily meminta supaya Tuan Nahen tidak perlu khawatir, karena Yang Mulia hanya terkena flu biasa. Dan memang sudah wajar anak seusianya sering sakit mendadak. Cecily berkata, seharusnya setelah istirahat selama 2 hari, Yang Mulia pasti sudah sembuh total. Dan Nahen berkata itu benar, jadi dirinya meminta tolong agar Cecily merawat Siri. Nahen berpikir dirinya bodoh sekali. Seharusnya dirinya sudah menduga kalau ini bukanlah game, melainkan kenyataan. Jadi dirinya harus menyelesaikan pekerjaannya, lalu mengunjungi Siri. Beberapa saat kemudian, Nahen datang membawakan beberapa boneka sambil menanyakan bagaimana kondisinya. Dan Siri menanyakan kenapa guru menjenguknya. Nahen berkata, tentu saja dirinya harus mengunjungi murid kesayangannya yang sedang sakit. Dan Siri tampaknya sangat bahagia mendapatkan perhatian dari Nahen. Nahen berkata dirinya juga sudah membawakan beberapa boneka lucu untuknya. Jadi apakah dia menginginkan salah satu? Atau apakah dia menginginkan semuanya? Karena seluruh tubuhnya ditutupi boneka, Siri berkata kalau bonekanya terlalu banyak dan dirinya tidak memiliki tempat untuk tidur. Namun rupanya hadiah boneka yang sangat banyak barusan itu hanyalah mimpi indah Siri, yang sangat menginginkan hadiah dari royal tutornya. Nahen yang sedang membaca sebuah surat sambil memegang boneka, tentunya berpikir apa yang sedang dimimpikan Siri. Sampai-sampai dia memanggilnya dalam mimpi. Ketika mengecek kondisi tubuhnya Siri, Nahen rasa demamnya sudah mulai turun. Jadi seharusnya besok kondisinya Siri sudah membaik. Nahen rasa kalau dirinya akan bekerja di sini saja, sambil mengawasi kondisinya Siri. Jadi semoga saja pekerjaannya di sini tidak mengganggu istirahatnya. Namun baru saja ingin memindahkan kursi ke dekatnya, Siri malah terbangun sambil menanyakan sejak kapan guru datang. Tapi Nahen meminta maaf karena sudah membangunkannya. Nahen menanyakan apakah keadaannya, tapi Siri menanyakan apakah royal tutor mengkhawatirkannya. Dan Nahen berkata, bagaimana bisa dirinya tidak khawatir? Nahen berkata supaya Siri tidur lagi, karena dirinya akan menjaganya. Tapi Siri menanyakan, apakah dirinya boleh ikut? Dan Nahen berkata, tidak boleh. Nahen berkata, kalau Siri masih sakit, maka dia tidak akan bisa makan puding lagi. Dan dia juga tidak akan bisa ikut dirinya berjalan-jalan. Dan Siri meminta agar guru tidak meninggalkannya. Nahen berkata dirinya tidak akan meninggalkannya. Jadi sekarang bermimpi indahlah. Dan Siri berkata, dirinya mengerti. Keesokan harinya, Kane melaporkan pada Tuan Nahen mengenai daftar barang rampasan yang ingin dibagi. Dan Nahen ingin memeriksa apakah barang yang dirinya cari ada di sini. Dalam game, perlengkapan adalah salah satu elemen paling penting. Karena itu bisa meningkatkan efisiensi pertumbuhan karakter, jadi dirinya harus mendapatkannya. Selain itu, seharusnya di lantai 70 dirinya bisa menemukan perlengkapan itu. Karena dirinya baru mengetahuinya di dalam game, ketika sudah mencapai lantai ke-40, Nahen kemudian ingin agar Kane memastikan untuk mengamankan barang yang dirinya tandai. Dan untuk sisanya pilih yang paling pantas, dan serahkan pada Komandan El Raza. Namun, ketika Cain membaca barang yang ditandai,
Cain menanyakan, apakah Tuan Nahen serius ingin mengambil barang ini? Nahen mengatakan, tentu saja. Jadi setelah Sitri setuju, dirinya akan segera mengambil barangnya bersama Siri. Dan Cain berkata dirinya mengerti. Beberapa saat kemudian, Siri tampaknya sangat senang ketika melihat benda-benda berkilau. Seperti kristal yang memiliki berbagai macam warna. Dan juga batangan emas. Nahen berkata sepertinya Siri sangat senang bisa datang kemari. Dan El-Raza berkata, kalau ini baru setengahnya. Dan tampaknya mata Siri terlihat sangat antusias. Nahen menanyakan apakah semuanya sudah diamankan. Dan El-Raza berkata Demon King Sitri kooperatif, jadi semuanya berjalan sangat lancar. Beberapa prajurit yang melihat Yang Mulia Siri tentunya memberikan hormat padanya. Dan Siri memuji mereka dengan berkata, kerja bagus. El-Raza berkata, ini adalah barang yang diminta oleh Tuan Nahen. Tapi dirinya tidak bisa menemukan patahan pedang satunya. Jadi hanya ini yang bisa dirinya tunjukkan. Nahen berkata, kerja bagus. Tapi memang pedang ini hanya memiliki setengah bagiannya saja. Karena setengah bagian pedang lainnya berada di tempat lain. Sword of Blood Tears. Saat mana dialirkan ke dalam Blood Red Gem. Pedangnya tampak seperti sedang menangis darah. Tapi dari situlah namanya berasal. Dalam game, menggunakan perlengkapan ini dapat meningkatkan pertumbuhan karakter 5 kali lipat. Jadi seharusnya, pedang ini memiliki efek yang sama. Selain itu, Sword of Blood Tears memiliki attack tertinggi di tahap awal permainan. Dan faktanya, item ini bisa membuat karakter mempelajari sihir khusus yang sangat efisien. Nahen berkata, kalau pedang ini adalah hadiah untuk Siri. Dan Siri mengatakan, bukankah pedang itu sudah rusak? Tapi Nahen berkata kalau pedang ini masih bisa diperbaiki. Nahen mengatakan setelah mereka menyelesaikan pemeriksaan barang rampasan, mereka akan pergi memperbaiki pedangnya, tapi Siri menanyakan apa yang akan terjadi setelah diperbaiki. Nahen mengatakan kalau pedang ini bisa mengeluarkan warna yang sangat berkilau, dan Siri jelas saja jadinya sangat penasaran dengan wujud pedangnya. El-Raza menanyakan apakah dirinya perlu memanggil blacksmith, tapi Nahen berkata tidak perlu. Karena pedang ini memiliki metode tersendiri dalam perbaikannya. Beberapa saat kemudian, Nahen meminta agar El-Raza menyimpan daftar barang-barang ini di gudang senjata. Selain itu, Nahen juga menggunakan ini untuk memperkuat pasukannya. Namun, ketika Nahen sedang disibukkan dengan membagi alokasi barang rampasan, Siri tampaknya sedang terhipnotis dengan keindahan batu berlian yang penuh warna. Nahen kemudian menanyakan apakah dia menginginkan sesuatu. Tapi Siri yang baru tersadar berkata, dirinya tidak hanya senang melihat benda-benda berkilau ini. Nahen berkata, ambil saja kalau dia mau. Lagi pula, semua ini memang miliknya. Jadi, jangan khawatir kalau dia memang mau mengambil sesuatu di sini. Siri kemudian menanyakan kalau begitu apakah dirinya boleh mengambil mahkota ini. Dan Nahen rasa kalau mahkota ini memang sangat cocok untuknya. Beberapa saat kemudian, di dalam tambang terbengkalai lantai 70. Nahen mengajak Siri untuk mencari potongan pedangnya. Dan Siri berkata, kelihatannya tempat ini sudah tidak digunakan. Nahen berkata, dirinya tahu persis di mana potongannya berada. Jadi meskipun tempat ini sudah tidak ada yang menjaganya, tapi dia tidak perlu khawatir. Setelah sampai ke salah satu ruangan, Nahen berkata akhirnya mereka sampai di tempatnya. Tapi Siri mengatakan, dirinya tidak melihat potongan pedang dimanapun. Nahen kemudian mendekati salah satu reruntuhan bebatuan, sambil berkata seharusnya pecahan pedangnya berada di sini, jadi tunggu sebentar. Setelah membongkar beberapa bagian reruntuhan bebatuan itu, Nahen akhirnya menemukan potongan pedang Sword of Blood Tears yang hampir saja terkubur. Siri menanyakan apakah itu memang pedang sungguhan, dan Nahen berkata, memang belum terlihat wujudnya. Tapi setelah mereka memperbaikinya, dia pasti akan sangat senang. Nahen berkata, kalau begitu mari kita menuju ke tempat perbaikannya. Tapi Siri yang tidak paham jelas saja menanyakan, apakah di sana ada jalan tersembunyi? Benar saja setelah Nahen menghancurkan reruntuhan bebatuan tersebut, sebuah jalan menuju tempat tersembunyi akhirnya terbuka. Nahen berkata hanya tinggal satu rintangan terakhir yang harus mereka lewati. Tapi Siri mengatakan, kenapa patung gargoyle itu terlihat seperti hidup? Nahen mengatakan, patung itu memang hidup, dan dia adalah penjaga pintu terakhirnya. Jadi, biarkan dirinya menggendongnya supaya bisa pergi lebih cepat. Ketika Nahen mulai berjalan mendekati pintu yang dijaga, gargoyle itu akhirnya terbangun sambil berkata, kalau para penyusup dilarang untuk masuk ke dalam sini. Siri berkata patungnya terlihat lucu karena berbicara, dan Nahen berkata, gargoyle semacam ini sudah langka. Jadi wajar saja kalau tidak banyak orang yang melihatnya. Gargoyle itu berkata, berani sekali mereka menjadikannya bahan tertawaan. Tapi Nahen berkata, diamlah seperti patung. Dan gargoyle berkata,
Berani sekali dia memerintahnya. Sambil mengeluarkan seekor paus dari retakan dimensi, Nahen berkata, bukankah dirinya sudah bilang agar dia diam seperti patung? Jadi apakah dia mau dirinya hancurkan? Seketika itu juga, gargoyle itu bersujud sambil berkata, dirinya akan melayaninya sebagai tuan barunya. Dan Nahen berkata, kenapa dia cepat sekali berubah pikirannya? Nahen berkata, kalau begitu dia tunggu saja di sini. Tapi kalau dia berkelakuan baik, dirinya akan membawanya keluar. Dan gargoyle berkata, siap tuanku. Setelah memasuki ruangan yang dijaga gargoyle, Nahen memberitahu kalau benda bercahaya itu adalah bagian terakhir yang akan menyatukan pedang patahnya. Nahen kemudian mengeluarkan pedang-pedangnya dari inventory, lalu menaruhnya di dekat kristal berwarna merah untuk menggabungkannya menjadi satu. Melihat pecahan pedang yang patah sekaligus kristal merah yang mulai menyatu, Siri tampaknya terlihat sangat terkagum. Bahkan melongo selayaknya anak kecil yang penasaran. Nahen menanyakan bagaimana menurutnya. Apakah pedangnya terlihat sangat indah? Dan Siri berkata dirinya sangat suka pedang yang berkilau. Nahen berkata, mulai dari sekarang dia bisa memakai pedang ini sebagai hadiah darinya. Dan Siri tentunya sangat berterima kasih karena Royal Tutor memberikan senjata yang sangat indah ini. Siri mengatakan, mulai dari sekarang dirinya akan berlatih semakin giat. Dan Nahen berkata dirinya senang karena Siri sangat menyukai hadiahnya.